kabar hari ini Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang terkasih dalam Tuhan? Senang sekali kita dapat berjumpa dalam program yang sangat memberkati kita, yaitu Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Kita menyaksikan bersama-sama edisi Suluh Kristiani kali ini. Di negara kita ada undang-undang tata tertib lalu lintas yang harus dipatuhi oleh setiap para pengendara. Terlebih kita setiap anak-anak Tuhan harus menjadi contoh dan teladan di dalam mematuhi peraturan, disiplin berlalu lintas. Setiap pengendara dituntut untuk fokus memandang ke depan jika ingin sampai tujuan dengan selamat. Jika pandangan pengendara sebentar ke kiri, sebentar ke kanan, apalagi jika sambil bermain handphone dan tidak fokus memandang ke depan, maka tak jarang terjadi kecelakaan dan mengakibatkan adanya korban. Memandang ke depan, maka pengendara akan selalu tahu kemana ia harus mengarahkan kendaraan yang dikendalikannya, karena ia akan selalu melihat petunjuk jalan atau setidak-tidaknya ia tahu keadaan jalan. Kapan harus menginjak pedal rem dan kapan harus menginjak pedal gas. Demikian juga dalam hidup ini, kita harus fokus memandang ke depan, yaitu kepada Allah, oleh karena apa yang kita lakukan harus dengan sungguh-sungguh dengan mata yang tertuju kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan keselamatan kita. Dimulai dari mata melihat. Mengapa kita harus menjaga pandangan kita atau penglihatan kita? Sebab yang pertama, apa yang kita lihat akan mempengaruhi keputusan kita. Kita bisa belajar dari pengalaman hidup Lot. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai yang ke-11, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Pada waktu itu Lot melihat hal yang menyenangkan, hal yang menjanjikan, hal yang indah. Namun Lot harus menelan pil pahit dalam kehidupan, karena ia salah di dalam membuat keputusan. Bukannya berdoa atau meminta petunjuk Tuhan terlebih dahulu, tetapi keputusannya didasarkan dengan apa yang terlihat secara mata jasmani. Ini mengingatkan kepada setiap kita, betapa pentingnya kita meminta petunjuk kepada Tuhan terlebih dahulu, sebagai penuntun langkah hidup kita, agar kita tidak salah di dalam mengambil keputusan. Apalagi jika kita diperhadapkan dengan hal yang mendesak, harus segera bisa membuat keputusan. Ini bisa saja membuat kita terkecoh, tapi kita harus ingat, jangan mengambil keputusan dengan terburu-buru, tanpa tanya Tuhan terlebih dahulu, karena ini bisa berakibat fatal. Apapun itu dalam kehidupan kita, sebelum kita mengambil satu keputusan, hendaklah kita datang kepada Tuhan, kita minta petunjuk kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan jalan yang terbaik bagi setiap kita. Contoh real, seperti kita percaya kepada orang lain. Wah, kelihatannya dia orangnya baik, kelihatannya dia bertanggung jawab. Nah, kita percaya, kita meminjami sesuatu, tapi berjalannya waktu, ternyata dia orangnya tidak jujur, tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya, kita yang dirugikan dan kita dikecewakan. Mari kita melihat bukan hanya dengan sekedar apa yang kita lihat di depan mata kita seolah-olah baik, tetapi mari kita melihat sampai kedalamannya dengan mata yang terarah kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita lihat akan mempengaruhi iman kita. Tak bisa dipungkiri,
apa yang kita imani seringkali berbeda dengan kenyataan. Itulah sebabnya banyak orang Kristen kecewa dan akhirnya berhenti berharap kepada Tuhan. Habakuk 2 ayat 3 berkata, "Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh." Tetap milikilah prinsip hidup seperti Rasul Paulus. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Ini berbicara tentang iman. Bukan hanya pada waktu kita diberkati kita percaya kepada Tuhan, tetapi dalam segala kondisi apapun kita terus mau belajar mengandalkan Tuhan, mengarahkan pandangan kita hanya kepada Dia, Allah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Sebab apa yang terlihat oleh mata itu seringkali menipu, tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Oleh karena itu, arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Mengarahkan pandangan kepada Allah berarti kita fokus kepada anugerah Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan atas kita. Seluruh aspek kehidupan kita ini adalah anugerah. Bukan karena perjuangan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita bisa atau mampu, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kita terus pegang janji Tuhan, maka kita akan menerima anugerah yang semakin besar. Tantangan apapun yang ada di hadapan kita, jangan tawar hati, namun hadapi dengan roh keberanian dari Tuhan. Kita yakin Tuhan ada di setiap pergumulan kita, dan Dia akan membawa kita mampu menerobos setiap persoalan dan memberikan jalan keluar. Bahkan Dia jadikan kita menjadi lebih dari pemenang. Seperti seorang Daud diperhadapkan dengan Goliat. Daud seorang penggembala kambing domba. Dia tidak memakai baju perang waktu menghadapi Goliat, tidak membawa senjata, tidak bawa tombak, tidak bawa lembing, tidak bawa pedang. Namun dia hanya bawa satu alat, ketapel atau pelintang. Dan dia datang, dia maju, dia berkata, "Aku datang dalam nama Tuhan Allah semesta alam." Sehingga dengan satu lemparan ketapel itu, Goliat tumbang dan kalah. Dan Daud menjadi pemenang karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Pada saat muridnya menghadapi angin sakal saat berada di dalam perahu di Danau Galilea. Ini membuktikan bahwa kehidupan kita ini ada dalam kuasa Allah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, jangan pernah menggeser posisi Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan, sumber pertolongan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih cinta-Mu sampai hari ini kami boleh alami dan kami boleh rasakan Engkau sungguh teramat baik dalam hidup kami. Tuhan, di tengah tantangan rintangan yang Tuhan izinkan terjadi, ajar kami untuk kami tetap memandang kepada Engkau, fokus hanya kepada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh melihat dan mengalami janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh berdiri tegak, dan kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Suluh Kristiani kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani edisi berikutnya. Salam sehat, salam semangat,
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.